hari Paskah, kami dari GB Tuhan menyediakan mengucapkan selamat hari Paskah. Kita percaya bahwa pada hari ini kita akan merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus, di mana setiap kita telah dibangkitkan. Tuhan Yesus telah membuktikan bahwa Dia Allah yang hidup. Amin. Mari sama-sama kita berdoa untuk mulai ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami pada pagi hari ini Tuhan, walaupun terpisah oleh jarak dan waktu ya Bapa, tapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau hadir, tetap hadir dalam hidup kami ya Bapa. Kiranya Tuhan turunlah ya Tuhan, urapan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Kami datang dengan hati kami ya Tuhan, dengan kerinduan kami ya Tuhan, untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap ya Tuhan menyambut hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah pada pagi hari ini Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa. Kami mengucapkan syukur kami ya Tuhan ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami mengucapkan terima kasih ya Tuhan untuk segala penyertaan-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada pada pagi hari ini Tuhan, kami yakin ya Tuhan Kau tetap hadir dalam rumah kami, Kau tetap hadir dalam hidup kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyambut hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Hampir
Kami percaya Tuhan, dimanapun saat ini kami berada Bapa, Kau yang hadir di tengah-tengah kami Bapa. Inilah kerinduan dan pernyataan kami Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kemenangan terjadi di sini, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dengan iman kami katakan Tuhan, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kuasa Tuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Ya Yesus Tuhan, kami yakin Tuhan, kami yakin dan percaya Bapa, Kau hadir di dalam hidup kami Tuhan. Kau yang memberikan kami kesembuhan Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Bapa, kami sembah Kau Tuhan, kami puji Kau Allah. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau Tuhan, kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Kau Tuhan, Kau melindungiku Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Yesus Tuhan. Kamu Tuhan hadir di tengah-tengah kami Bapa, Kamu bekerja Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Yesus Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, di saat seperti ini Tuhan, Kau menyatakan Kau Allah kami yang hidup Bapa. Maka itu Tuhan, dengan hati kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Ya Yesus, inilah pernyataan hidup kami Bapa. Inilah pengakuan kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah. Angkat tanganmu saudara-saudara, kita
Engkau telah bangkit bagi kami Bapa. Kiranya Tuhan kami boleh bangkit lagi jiwa kami ya Tuhan. Kami boleh membangkitkan semangat kami ya Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami undang ya Tuhan hadirat-Mu ya Bapa. Kami siap ya Tuhan untuk memuji nama-Mu. Hanya dalam Tuhan Yesus kita katakan amin. Amin. Shalom. Tetap bersukacita. Saya percaya kita semua ada dimanapun kita berada, kita tetap dalam keadaan sehat. Kita tetap merasakan sukacita yang telah Tuhan berikan. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan. Sebab kita tahu kita semua adalah umat pilihan Allah. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan. Boleh kita bertepuk tangan yang ada di rumah, kita bersemangat untuk memuji nama Tuhan. Yesus Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap nafas terus, semua lidah mengaku Yesus. Tuhan, Raja segala raja. Siapa? Yesus. Ya Tuhan, kita ada umat pilihan-Mu Bapa. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman. Sekaranglah waktunya Tuhan, kami mau memuji nama-Mu Bapa. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap nafas terus, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah yang bangkit, lebih semangat lagi, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit Bapa, sampai setiap nafas terus, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan. Sekali lagi kita katakan dialah Yesus. Yesus. Haleluya. Kita percaya kita adalah umat pilihan Allah. Amin. Kita akan memasuki firman Tuhan. Mari kita tetap dalam hadirat Tuhan dan kita siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Ya Bapa dalam surga, saat ku masuk dalam kehadirat-Mu Bapa, kami percaya Tuhan, kuasa darah-Mu ya Tuhan, beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Bapa, kami tahu Tuhan Kau ada ya Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat
pujian dan penyembahan Tuhan. Kami naikkan sembah memberikan kepadamu. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, murid-murid Tuhan. Hari ini kita ketemu lagi di tanggal 12 Hari Paskah Kebangkitan Tuhan Yesus. Kita bersyukur walaupun banyak masalah di dunia, tapi kita tetap beribadah kepada Tuhan Yesus. Amin, saudara. Kita selalu bersyukur. Kita beri karunia sehat-sehat. Kita dikaruniai bisa beribadah padanya. Kita bisa hidup, kita bisa ada hari ini sebagaimana kita ada oleh karena kasih kemurahan Tuhan Yesus. Amin. Sudah, kita akan masuk Hari Paskah. Hari Paskah ini ada suatu pesan Tuhan datang pada kita yang disebut amanat agung.
Temanya saya buat jadi amanat agung Yesus. Kita akan baca firman Tuhan Markus 16. Kita baca mulai dari ayat 15. Markus 16 ayat 15, firman-Nya demikian. Lalu Yesus berkata kepada murid-Nya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudara yang diberkati, Markus 16 ayat 15, pesan Tuhan ini sangat penting bagi kita umat yang percaya. Saudara, kita tidak dapat bermain-main lagi. Kita juga mengakui terus terang bahwa kita belum pernah memberitakan Injil kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena kita sendiri masih malas, minggu juga nggak datang ibadah. Sedang akhir zaman, hari demi hari sudah sangat dekat. Saudara, hari kita bersyukur punya Tuhan yang baik, yang masih tetap ingatkan kita. Tuhan tetap ingatkan kita supaya kita tetap berhati-hati hidup ini. Karena Dia katakan, pergilah ke seluruh dunia, bukan cuma tempat tidur. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Itu kewajiban kita harus lakukan. Yesus mengaruniakan iman, kuasa kepada orang percaya. Saudara, kalau kita sungguh menghayati firman Tuhan, kita sungguh mau lakukan perintah Tuhan, maka kuasa itu ada dalam diri kita. Saudara, Tuhan Yesus sangat baik. Sampai sekarang sediakan tempat buat kita pemuritan, sediakan tempat buat kita belajar. Tapi apakah kita sudah belajar? Saudara, amanat agung ini sangat penting. Itu adalah perintah Tuhan sendiri. Kalau kita tidak sanggup pergi ke seluruh bumi, ke tempat yang jauh, kita masih punya sanak saudara, teman-teman, kita punya orang tua, kita juga punya keluarga yang dekat maupun jauh. Kita bisa beritakan pada mereka amanat agung itu. Karena itu pergilah, jadikan sama bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Ajarlah mereka yang sudah Tuhan ajar kepada kita, itu firman Tuhan. Saudara, karena Yesus telah beri kuasa pada kita. Kita akan lihat 16. Ayat 16. Tadi adalah ayat 15. Sekarang kita 16. Dengan baik-baik saudara, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa tidak percaya akan dihukum. Ini adalah perintah Tuhan sendiri, perintah Allah pencipta semesta alam. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Artinya siapa yang percaya pada nama Yesus dan turuti perintahnya, melakukan firman-Nya, belajar dari firman-Nya, melakukan kebenaran yang Tuhan ajarkan, maka orang itu akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Artinya apa? Siapa yang tidak percaya akan dihukum? Jelas. Siapa yang menolak firman akan dihukum mati. Siapa yang tidak percaya nama Yesus, dia tidak akan dapat keselamatan. Ajaran-ajaran Tuhan Yesus tidak dilakukan, itu melanggar firman. Saudara ingat
beberapa hal yang pernah dibicara di Alkitab Perjanjian Lama. Orang-orang pilihan Tuhan dibawa keluar dari Mesir, ditempatkan tanah perjanjian yang limpah susu dan madu. Sudah dipesan, taat lakukan firman, jangan melanggar firman, jangan menyembah Allah lain selain Allah pencipta semesta alam. Tapi banyak mereka menyembah Allah lain, mereka berontak. Nabi-nabi diperintah untuk memberitahu, nabinya dibunuh oleh umatnya. Akhirnya mereka dibuang. Ada yang mati kelaparan, ada yang kena sakit penyakit sampar. Seperti hari ini yang kita melihat bagaimana dunia digoncang. Karena banyak umatnya tidak mengaku Sang Pencipta. Bagi orang yang mengakui, dia akan dilindungi, selamat. Bagi orang yang tidak mengaku, dia akan alami hukuman yang sudah dirancangkan demikian. Saudara, kalau kita mengerti bahwa ini adalah hari Paskah. Paskah, apa sih Paskah? Paskah bagi orang percaya pelepasan. Melepaskan dari kutukan, memasuk kerajaan yang kekal. Menemu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Itu Paskah. Bukan Paskah banjiran, bukan Paskah yang lain-lain. Tapi Paskah ini ada pelepasan, itu firman Allah. Awalnya kita tinggal di tempat kegelapan, dikuasai oleh kuasa ratu sorga, kuasa-kuasa iblis, setan dan sebagainya. Tapi setelah Yesus datang, ditanggung semuanya itu, dia mati di kayu salib. Hari ketiga dia bangkit. Hari ini bangkit, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Melepaskan orang yang dikuasai setan. Membawa orang-orangnya yang percaya pada Yesus masuk ke kerajaan yang kekal. Kerajaan terang dunia. Terang ada firman Allah. Saudara dan saya, kita semua sudah tinggal di kerajaan yang terang. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan yang dilindungi. Sebab semua kerajaan di bumi akan digoncang. Langit, bumi, laut segala isinya. Daratan, semua akan digoncang. Hanya satu kerajaan yang tidak goncang. Itu kerajaan Allah. Sebab Allah itu Allah pencipta semesta alam. Allah yang kita sembah. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah perjanjian pada umatnya. Tidak ada lain selain Yesus Kristus yang telah turun ke dunia untuk selamatkan umat manusia. Saudara, dia berikan kita kuasa. Ayat 17 dikatakan, Yesus menjanjikan karunia kepada orang percaya. Ayat 17 kita akan baca. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, nama Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ini adalah janji Yesus kepada umat yang percaya. Kalau kita tahu bahwa Yesus sudah datang ke dunia, memberi kuasa, itu ada suatu tanda. Tanda Yesus menyertai kita, yaitu tandanya apa? Sertai orang percaya, tandanya apa? Mereka akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Saudara, itu suatu tanda. Tanda yang kedua apa? Tanda yang bahasa baru. Bahasa baru, tentu kita tidak ngerti apa itu bahasa baru. Itu dalam keadaan urapan Allah turun atas kita dan Roh Kudus memberi kuasa untuk berkata-kata dalam bahasa roh, seperti roh itu sendiri mendorong kita berkata-katanya. Itu namanya bahasa baru. Bahasa baru tidak dapat dibelajar oleh manusia. Bahasa baru tidak dapat diajar oleh manusia. Bahasa baru itu hanya datang sendirinya, ada kasih karunia dari Roh Kudus. Roh Kuduslah
yang memberikannya. Tanda-tanda itu adalah suatu tanda. Kuasa, ada suatu kuasa dalam bahasa itu. Mereka akan mengusir setan-setan. Kalau kadang kita dipakai Tuhan untuk mengusir setan, ada pelepasan, kita bahasa roh. Orang yang kena setan itu dia tutup telinga, dia jerit, jangan teruskan lagi, aku nggak tahan. Itu selalu kita alami kasus seperti itu. Kita tahu bahwa itu kuasa dari Roh Kudus mengusir setan. Percaya kepada orang yang percaya, percaya kepada orang yang dapat dipercaya, maka orang itu dipercaya oleh Tuhan Yesus melakukan tugasnya, sehingga setan itu keluar dari orang itu dan orang terlepas dan mereka diselamatkan karena mereka percaya pada Yesus. Sungguh luar biasa. Saudara yang diberkati, hari ini adalah hari Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Sekarang saudara, semua kita yang di tempat ini, semua kita di rumah masing-masing, di mana kita berada, bangkitlah imanmu, bangkitlah semangatmu. Hai gereja Tuhan, bangkitlah. Gereja Tuhan, bangkitlah. Jadi berkat bagi banyak bangsa. Amin. Puji Tuhan. Kita akan lihat ayat 18. Apa yang Tuhan perintahkan. Mereka akan memegang ular. Saudara, ini suatu kuasa yang lebih luar biasa. Kalau bukan terpaksa, saudara janganlah coba-coba cari ular dipegang. Tapi saudara, kita lakukan itu karena terpaksa di saat-saat kita dalam perjalanan penginjilan berita kabar baik. Itu ada iblis serangan, baru kuasa itu nyata, kalahkan iblis. Bukan kita pamerkan, lihat gua pegang ular, lihat gua minum racun maut. Kita bukan dipamerkan, kita untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu jangan mencobai Tuhan. Saudara, diberikan kita kuasa pegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini butuh iman, saudara. Butuh iman. Jangan saudara meletakkan tangan orang sakit, usir setan. Setan gak keluar-keluar karena saudara bimbang, gak punya iman. Ayah saudara katakan, wahai setan, lu mau pergi gak? Gak mau keluar. Gak mau keluar, gua yang keluar ya. Saudara hati-hati, jangan bimbang hati saudara. Sebab Yesus tidak ingin orang percaya itu bimbang hatinya. Sebab firman pernah mengatakan, jangan kecut hatimu, jangan tawar hati, jangan bimbang, supaya aku tidak menggetarkan kamu. Saudara, apa yang kita rasakan itu akan terjadi. Karena itu iman. Oleh karena itu kita harus tahu ada berapa hal ini. Pegang ular, satu, ya. Kemudian minum racun maut. Yang kedua, yang ketiga apa? Letakkan tangan atas orang sakit, orang sembuh. Setelah ini butuh iman, butuh keyakinan kepada Yesus, butuh hubungan kita kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu saya sarankan saudara, siang malam saudara kita ada waktu baca firman. Tengah malam baca firman kalau kurang bisa tidur. Jangan dibiarkan waktu terbuang. Ambil kesempatan. Firman itu akan bangkitkan saudara punya iman yang tangguh, yang akan lakukan kekuatan secara khusus. Puji Tuhan, luar biasa. Setelah Tuhan Yesus mengajar mereka dari ayat 15, 16, 17 sudah diajari mereka sampai 18 dan mereka sudah tahu melakukan kehendaknya dan Tuhan melepaskan mereka. Akhir Tuhan katakan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang ikut mereka,
yang dikatakan di Kisah 1 ayat 8. Karena mereka sangat khawatir bangsanya, sukunya, mereka ingin merdeka. Dan Tuhan berbicara, semua soal dunia jangan kamu urusi, kamu gak perlu tahu, itu yang tahu hanya Bapa. Ada pesannya, kalimatnya kepada mereka, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, saksi Yesus. Saudara dan saya ada saksi Tuhan. Amin. Saksinya di mana? Di rumah tangga, jadi orang yang benar, didik keluarga, didik anak istri, jadi imam yang baik, mengajar firman buat anak istri, ajak anak istri doa bersama. Di sini disebut menjadi saksiku di Yerusalem. Itu rumah tangga sendiri. Saudara, kalau jadi seorang imam, sudah tidak memimpin keluarganya, berarti sudah tidak lakukan kehendak Bapa. Ini harus taat lakukan. Yang kedua, dan di seluruh Yudea. Waktu itu tulisnya di Raya Israel, dia ada sebuah Yudea. Kita di sini di mana Yudeanya? Di mana saudara? Yudeanya di sekitar hidup kita. Di mana kita di situ? Wilayah itulah harus kita doakan. Wilayah itu harus hidup damai, tetangga, sanak saudara dekat maupun jauh, hidup yang damai. Itu Yudea. Samaria, bangsamu sendiri. Dan Samaria dan sampai ke ujung bumi, bangsamu sendiri, sampai ke seluruh bangsa-bangsa. Ini ada amanat agung yang Tuhan percaya pada kita, yang harus kita bersaksi kepada mereka. Sesudah Tuhan bicara demikian, maka Tuhan Yesus terangkat. Saudara, Tuhan Yesus terangkat. Terangkat kemana? Bukan diangkat orang. Terangkat oleh Allah sendiri. Mereka, tubuhnya Tuhan itu ringan seperti terbang dia. Diangkat oleh malaikatnya. Naik ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu adalah tertulis Markus 16 ayat 19. Saudara, kalau kita sudah tahu demikian, kita percaya satu saat kita pun diangkat Tuhan, rapture. Amin. Sudah, ini yang harus kita sungguh-sungguh menanti-nantikan janji Tuhan. Siapkan diri, siapkan hati, siang malam berseru pada Tuhan. Bangun hubunganmu sendiri kepada Yesus, supaya Yesus hari kita masih beri kesempatan untuk melakukan peringatan kebangkitan Tuhan 2000 tahun lalu. Amin saudara. Yesus bangkit, Yesus hidup, disebut bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Maju. Sudah, kita suruh maju. Karena Yesus sudah bangkit. Amin. Saudara, siapkan diri. Tahun 2020 ini kita istimewa anak-anak Tuhan. Kita sangat istimewa. 1 bulan ini kita bisa perjamuan kudus 3 kali. Belum ada sejarahnya. Tapi kita sudah alami. Begitulah tanda kasih sayang Yesus pada kita. Tidak semua orang mendapatkan. Hanya orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang terpilih mendapatkan perjamuan kudus. Puji Tuhan. Saudara, kita akan masuk perjamuan kudus. Kita akan baca Yohanes 6 ayat 54 sampai 57. Firman Tuhan jelaskan demikian. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan
membangkitkan dia pada akhir zaman. Saudara, ada dua kata. Pertama, kalau kita makan dan minum, makan daging Yesus dan minum daging Yesus, kita memiliki punya hidup. Hidup itu hidup kekal, bukan hidup di dunia seperti ini. Di dunia tidak ada manusia yang bisa hidup kekal. Pertama, kita akan bersama Tuhan Yesus hidup kekal. Yang kedua, pada akhir zaman Tuhan akan bangkitkan kita kalau bagi mereka yang sudah meninggal. Jadi saudara nggak perlu takut gimana ayahku, saudaraku, atau siapa yang sudah meninggal hari ini nggak bisa ikut kita perjamuan kudus. Mereka perjamuan kudus di surga. Saudara nggak perlu takut. Nanti pada akhir zaman mereka akan bangkit. Tuhan akan bangkitkan dia. Ini jaminan, yang makan daging Yesus dan minum darahnya dia akan bangkit. Kalau yang tidak minum, di firman di sini tidak tulis, tapi menurut pendapat saya, yang tidak makan daging Yesus dan tidak minum darah Yesus, dia tidak akan miliki hidup yang kekal dan juga dia tidak akan dibangkitkan. Ayat 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Nah, ini Yesus jelasin daging dan darahnya benar-benar makan dan minuman. Apa itu? Tadi kita semua sudah tahu, daging ada firman Tuhan, darah ada kehidupan. Oleh karena itu, kalau kita minum darah Yesus, kita ada kehidupan. Kita makan daging, ada firman hidup dalam hati kita. Karena itu saudara, kita sangat bersyukur punya Allah seperti Yesus. Kita bersyukur punya Allah ada Tuhan. Kita bersyukur kita dipilih dari segala bangsa menjadi umat kesayangannya. Amin. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, kata Yesus, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sudah pegang janji ini. Kalau kita sudah makan daging Yesus dan minum darahnya, kita tinggal bersama Tuhan Yesus. Kita tidak akan dipisahkan oleh siapapun, kecuali kita berontak, kecuali kita murtad, itu akan terpisah. Kalau selama kita taat pada firman, kita bersama Tuhan Yesus menyatu menjadi satu. Aku dalam Yesus, Yesus dalam aku. Itu artinya menjadi satu. Yang luar biasa, saudara pegang janji ini. Haleluya, pegang janji ini Tuhan. Ini adalah ayat 56. Kita akan lihat 57. Pengertian sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang makan aku, akan hidup oleh aku. Saudara, ini tekanan yang sangat-sangat kuat. Sama seperti Bapa, Allah Bapa yang hidup mengutus Yesus. Dan Yesus hidup oleh Bapa, bersatu. Allah dan Bapa, Bapa dalam anak, anak dalam Bapa, Bapa dalam anak. Yesus dalam Allah, Allah dalam Yesus. Enggak bisa dipisahkan. Demikian juga barang siapa makan aku, barang siapa makan daging Yesus dan minum darahnya, akan hidup oleh Yesus. Sudah, bersyukurlah. Bersyukurlah. Kita umat pilihan Allah, umat kesayangannya yang dipilih dari segala bangsa. Kita hari ini nikmati perjamuan kudus. Hari ini kita nikmati makan daging Yesus dan minum darahnya. Oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus yang telah membangkitkan setiap kita yang percaya padanya. Sudah kita masuk lagi dalam perjamuan kudus. Ingat, saya akan sampaikan, memberi ingat juga, mengarahkan pada saudara. Kalau saudara di rumah tidak memiliki roti yang seperti di gereja, di gedung ibadah,
saudara bisa pakai kue kering, kue basah, atau biskuit, apa saja. Kalau nggak ada, sudah bisa ambil nasi, picit, picit dibikin bersatu-satu. Mau bulat, mau segi, mau panjang, nggak masalah. Yang penting kita punya iman, perjamuan kudus, makan daging Yesus dan minum darahnya. Jadi sudah nggak perlu siapkan hasil warnanya sama. Jangan dibohongi oleh dunia. Iman itu paling penting. Sudah kalau nggak punya cawan seperti ini yang nggak sudah simpan, saudara juga bisa pakai apa saja. Air putih boleh, teh boleh, asal minuman air yang bersih, yang sehat. Doakan, kita ketuntun dalam doa, doakan, maka semua itu akan diubah oleh kuasa Yesus menjadi anggur dan daging Yesus. Kita perjamuan kudus, kita sama-sama, kita akan pegang roti di atas kepala lebih tinggi. Saya akan bacakan. Bukankah roti atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Bagi saudara yang percaya katakan amin, dan kita makan sama-sama. Kita pegang cawan, kita juga berdoa. Cawan pengucapan syukur atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bagi yang percaya katakan amin. Kita minum sama-sama dengan iman. Sekarang saudara naikkan ucapan syukur bahwa kita anak kesayangannya sudah makan daging dan minum darahnya Yesus. Kita sudah bersatu dengan Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang mulia, terima kasih Roh Kudus yang telah pimpin acara ini dari awal sampai akhir, sampai selesai. Kasih karunia sertai kami sempurna. Karuniakan kami hikmat, pengetahuan, kehendak Bapa. Berikan kami hati yang baru seperti hati Kristus, mengerti rencana Bapa. Berikan kami keberanian kuasa untuk lakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima urapan Allah karena kami ucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, angkat dua tanganmu saudara. Sekarang dengan iman, terimalah kuasa Allah. Terimalah kuasa Allah. Terima kuasa Tuhan Yesus. Penuhi Roh Kudus dalam nama Yesus. Roh penuhi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bagi umat yang punya iman sudah percaya dan sudah terima, kita sama-sama katakan amin. Shalom jemaat terkasih GBI Tuhan Menyediakan. Kami atas nama GBI Tuhan Menyediakan mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian dalam mengikuti ibadah live streaming di minggu ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Rudi Iskandar atas firman Tuhan yang sudah disampaikannya. Kiranya bisa menjadi berkat, kekuatan serta rema dalam kehidupan kami. Untuk pengumumannya, untuk pemuritan di masing-masing wilayah, untuk saat ini masih diliburkan sampai nanti akan ada pemberitahuan lebih lanjut dari masing-masing ketua pemuritannya kapan pemuritannya akan dimulai kembali. Dan yang kedua, untuk persembahan untuk sementara waktu ini bisa ditransfer melalui rekening BCA atas nama GBI Tuhan Menyediakan, dan jangan lupa mengirimkan bukti transfernya ke nomor WhatsApp yang disediakan. Dan yang ketiga, bagi semua saudara, Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan, yang membutuhkan bimbingan atau dukungan doa, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian bisa menghubungi masing-masing dari ketua pemuritannya. Nanti akan dilayani dari masing-masing ketua pemuritannya dan akan ada dukungan doa bagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian yang memiliki pergumulan. Oke, demikian pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati dan see you next time. God bless. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Maka pada hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya kita dari GBI Tuhan Menyediakan mengucapkan sekali lagi selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita menaikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan Yesus.
Shalom saudara, kita masuk doa syafaat. Mari kita hati berdoa. Konsen, semangat, panggil nama Yesus. Doa sungguh-sungguh. Kita hadap semua kuasa-kuasa siasat setan iblis. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, yang kami panggil dalam nama Yesus, oleh karena kuasa-Mu yang luar biasa yang telah Kau urapi kami, dan urapan secara khusus, kuduskan, sucikan mulut bibir lidah kami, taruh firman dalam mulut kami, berkuasa atas segala-galanya, sebab kami tahu segala sesuatu adalah diciptakan oleh firman. Saat ini kami raih otoritas Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami hardik semua kuasa-kuasa siasat setan iblis. Kami hardik setiap virus COVID-19 atau disebut Corona, semua kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Sebab kami hamba-hamba Allah di seluruh dunia, khusus di bangsa kami Indonesia, kami telah sepakat, kami telah unity, kami sepakat berdoa, kami sepakat menghadik kuasa-kuasa COVID-19 di dalam nama Yesus. Di dalam anyangkan kuat dari Indonesia. Sekali kami pulihkan ekonomi Indonesia. Ekonomi Indonesia pulih, diberkati oleh nama Yesus berlimpah-limpah. Sebab firman Tuhan telah menyatakan, bila kami menyebut nama Allah Bapa dan kami rendah hati datang menghadap Yesus, maka doa-doa kami dijawab. Bahkan Allah telah berfirman, matanya memperhatikan bangsa kami Indonesia, telinga menaruh setiap perkataan hamba-hamba yang panjatkan doa di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kami juga berdoa memberkati keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Kami juga berkati bangsa kami Indonesia. Kami juga berkati ibadah dimanapun berada di Indonesia ini. Kami juga berkati setiap orang yang memanggil nama Tuhan Yesus, berkat kesehatan, berkat iman, berkat damai sejahtera, berkat ekonomi yang mantap, berkat yang Tuhan kirim dengan damai sejahtera sukacita. Setiap hamba-hamba Allah yang melakukan perintah Tuhan, yang taat melakukan firman-Nya, yang renungkan firman siang dan malam, dialah orang pemenang demi pemenang. Yesus telah siapkan pemenang. Dan semua umat Allah, dan semua umat Allah telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang telah taat melakukan firman-Nya. Hari ini terimalah kuasa Kristus yang ada dalam hatimu. Engkau telah memiliki kemenangan demi kemenangan. Engkau akan hadir setiap kuasa-kuasa setan iblis. Soal firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang pakai nama Yesus, dia diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lindungi umat-Mu, lindungi bangsa kami Indonesia, lindungi semua orang percaya padamu, lindungi seluruh masyarakat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Biarlah kami Indonesia, biar ekonomi Indonesia bangkit menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa-doa yang singkat ini kami panjatkan di dalam nama Yesus. Kami percaya satu hal yang pasti, sebelum kami berdoa, Tuhan Yesus berdoa buat kami semua. Dengan damai sejahtera sukacita kami terima, dan kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin mereka lemah imannya, mungkin mereka sedang sakit. Kami tahu saat ini oleh kami sehati seluruh hamba Allah di dunia ini, khusus di Indonesia, kami lepaskan kesembuhan ilahi di dalam nama Yesus. Sembuh, terima kesembuhan ilahi, terima dalam nama Yesus. Sembuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Kau telah mendengarkan kami, Kau sudah menjawab doa-doa kami. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus,
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, angkat dua tanganmu. Benar iman. Terima berkat dari Tuhan Yesus. Mari kita pulanglah saudara. Kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Yang sudah Tuhan percaya pada kita, segala aktivitas yang kita lakukan. Terimalah damai sejahtera sukacita. Kasih karunia Allah berlimpah-limpah. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Terimalah. Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita terima. Dengan iman sama-sama kita katakan. Amin. Shalom saudara. Tuhan Yesus berkati.